Di samping itu, sekarang ini di negara-negara Islam, telah banyak wanita yang berprofesi sebagai pelacur tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Bahkan seringkali ditemui, untuk menjalankan profesi ini, negara mengeluarkan aturan yang mewajibkan pelacur memiliki izin operasional. Pertanda ini meskipun gejalanya sudah tampak dalam beberapa generasi yang silam, namun di masa sekarang ini, begitu kelihatan sangat nyata. Kedua, penghalalan zina oleh beberapa kelompok umat Islam. Pertanda ini lebih dahsyat daripada yang sebelumnya, sebab dapat mengakibatkan orang yang meyakini kehalalan zina menjadi kafir. Dengan keyakinannya ini, maka secara otomatis dia telah ingkar terhadap sesuatu yang telah diketahui secara pasti keharamannya di dalam agama. Pertanda ini sudah menjadi gejala umum di masa sekarang, di mana zina bukanlah dipandang satu perkara yang tabu dan haram. Bahkan mereka memandang sebagai kemajuan peradaban dari sebuah tatanan sosial. Dahulu pertanda seperti ini pernah muncul di tengah-tengah umat Islam sebagaimana yang terjadi pada sekte Karamita, yang mana mereka telah membolehkan banyak hal yang telah diharamkan, misalnya melakukan perzinahan secara bersama-sama. Di masa sekarang pun, bisa diasumsikan bahwa undang-undang yang tidak memberikan sanksi apapun terhadap perbuatan zina dapat dikatakan sebagai penghalalan zina. Pertanda ini akan terus berlangsung dan semakin masif hingga pada titik di mana perzinahan dilakukan di jalanan tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Saat itu, dikisahkan pengingkaran yang paling tegas adalah teguran yang menyuruh para pezina agar melakukan perbuatan itu agak sedikit minggir atau dilakukan di tempat yang agak sedikit tertutup. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadits, orang yang melakukan pengingkaran ini pada masanya nanti digambarkan seperti Abu Bakar atau Umar radhiyallahu anhuma. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa ditangkap dari kenyataan seperti ini, pada saat itu manusia telah benar-benar rusak moralnya, di mana masyarakat telah menganggap zina sebagai hal yang alami dan wajar. Seolah-olah orang melakukan zina layaknya meminum air yang segera diteguknya ketika dia haus. Dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa syariat Islam datang untuk menjaga nilai universal yang 5 kulliyat al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan demi menggapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadits yang pertama diketengahkan, bahwa rusaknya mekanisme penjagaan ini disebabkan karena telah dilanggarnya salah satu dari yang 5 ini. Inilah yang menyebabkan pudarnya nilai risalah agama dalam kehidupan umat Islam. Dalam hal ini Ibnu Hajar memberikan komentarnya. Seolah-olah 5 perkara ini khusus disebutkan karena terdapat kesan bahwa jika salah satunya mengalami pengabaian, maka kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat tidak akan tercapai. Diangkatnya ilmu mengakibatkan pudarnya nilai agama. Meminum khamr dapat merusak akal. Perzinahan mengakibatkan rusak dan tercampurnya nasab, serta terjadinya fitnah dan pembunuhan mengakibatkan bijarahnya harta dan jiwa. Apabila salah satu di antara 5 perkara ini diabaikan maka tumbuhlah keruntuhan dunia. B. Dari beberapa riwayat hadits disebutkan bahwa sekelompok dari umat Islam ada yang berubah menjadi kera dan babi, sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang Yahudi ashab. Mereka inilah yang melakukan rekadaya terhadap hukum Allah dari yang haram menjadi halal. Balasan yang mereka terima ini sesuai dengan perilaku mereka dengan tidak membiarkan mereka layak mengenyam predikat sebagai makhluk yang disebut manusia. Tetapi mereka turun derajatnya menjadi makhluk yang paling hina. Demikian halnya dengan penghalalan yang haram, tentunya akibat yang diterima pun juga sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Al-Fat 48:23. Maka untuk apa lagi manusia dimuliakan derajatnya dan tetap menjadi khalifah di muka bumi? Sebab jika manusia telah turun derajatnya ke tingkat yang paling hina, sejak saat itu pula dia tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu, dia akan lebih layak jika menjadi makhluk yang paling hina di muka bumi. 14. Penghalalan khamr dengan mengubah penyebutannya. Berikut ini beberapa hadits yang menyatakan pertanda ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, ditetapkannya kebodohan, HAM dijadikan minuman, dan maraknya zina di mana-mana. HR Al-Bukhari, Al-Ilm, Hadits No. 80. Dari Umran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umatku ini akan ada pembenaman ke perut bumi, penjelmaan menjadi makhluk lain, serta hujan batu dari langit. Maka berkatalah salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kapan hal itu terjadi? Beliau menjawab, jika para penyanyi dan pemain musik banyak bermunculan, dan ketika HAM dijadikan minuman. Sahih Sunan At-Tirmizi, Hadits No. 2212. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan pergi, dunia tidak akan hancur, sehingga segolongan umatku meminum HAM, dan mereka menamainya dengan selain namanya. A.R. Numagani, Al-Asribal, Hadits No. 3384, Sahih Ibnu Majah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dengan redaksi, sekelompok umatku ini, niscaya akan menghalalkan HAM dengan merubah namanya, Sahih Mumajer, Hadits No. 3384. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, yang pertama kali direkadaya dalam agama Islam sebagaimana wadah yang direkadaya, adalah masalah HAM. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal keharamannya sungguh sangat jelas. Beliau menjawab, mereka menyebutnya bukan dengan namanya, As-Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, Jil 1, Hadits No. 891. Dalam hadits yang lain disebutkan, niscaya umatku ini akan menenggak HAM dengan menyebutnya bukan dengan namanya. Di hadapan mereka dimainkan musik-musik dengan diiringi oleh para penyanyi, maka Allah akan membenamkan mereka ke perut bumi dan menjadikan sebagian mereka sebagai kera dan babi. Ibnu Majah, Sahih Al-Jami' As-Saghir, Jilid 2, Hadits No. 5454. Penjelasan. Pertanda ini erat kaitannya dengan tanda hari kiamat sebelumnya, yang di dalamnya sekaligus terdapat penjelasan bagaimana HAM tersebut bisa dihalalkan oleh mereka, yaitu dengan menyebut HAM bukan dengan namanya. Dengan kata lain, agar tidak mengesankan bahwa HAM tersebut barang haram, maka dirubahlah namanya minuman yang memabukkan menjadi nama atau sebutan yang lain. Meskipun Al-Quran dan As-Sunnah telah mengarahkan cara pandang kaum muslimin, serta memberikan pengetahuan kepada mereka terhadap jenis yang memabukkan dengan memadai. Tetapi setan-setan yang berwujud manusia serta pengabdi hawa nafsu terus berusaha membujuk mereka agar tidak jauh dari perkara yang memabukkan ini. Antara lain dilakukan dengan mengubah namanya agar tidak terlihat asing bagi kaum muslimin, seperti menamainya dengan minuman pembangkit semangat, penghangat tubuh, atau nama-nama lain yang diberikan oleh orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya pertanda seperti ini sudah muncul sejak zaman dahulu. Dahulu orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan nabi sari anggur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebutan HAM yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara inilah mereka menyerupai al-asab yang mereka daya supaya apa yang telah diharamkan Allah menjadi halal. Dalam hal ini, al-asad memasang jaring pada hari Jumat untuk kemudian mereka mengambil ikan yang tersangkut di jaring yang telah mereka pasang tersebut pada hari Ahad. Sementara, pada hari Sabtunya mereka pura-pura berlibur tidak menangkap ikan. Apabila dikatakan kepada mereka bahwa mereka telah melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka pun balik menjawab, seperti yang kalian lihat, kami sekarang berdiam di rumah, lihatlah kami ini. Sedikitpun kami tidak keluar rumah, bahkan kami beribadah di sinagog-sinagog kami. Sebenarnya ini hanyalah akal-akalan mereka saja. Yang jelas, aktivitas penangkapan itu berjalan di hari Sabtu. Demikian juga jika akal bulus ini diterapkan pada penghalalan HAM. Tentunya mereka akan menjawab, siapa bilang kami menghalalkan HAM, ketahuilah, HAM itu haram bagi kami. Adapun yang kami minum itu bukan HAM, tetapi hanyalah minuman penambah semangat atau sari buang. Baik al-asab dan mereka yang mempunyai akal bulus ini sama sekali tidak paham bahwa dalam syariat Islam, yang dijadikan landasan adalah nilai substansi dan makna yang terkandung dalam suatu perkara, bukan pada penyebutannya atau bentuk konkretnya. Perubahan nama sama sekali tidak berpengaruh pada hukum agama.
Pemberian nama atau pengubahan sebutan terhadap segala zat memabukkan dan menghilangkan kesadaran akal. Apapun namanya, tetap tidak berpengaruh terhadap hakikat zat tersebut dan hukumnya. B. Pertanda hari kiamat satu ini sebenarnya merupakan pertanda klasik, bahkan pada masa sahabat pun gejala ini sudah mulai tampak. Dikisahkan, Abu Muslim Al-Hulani di saat menunaikan haji bertemu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Aisyah mengenai kota Syam yang begitu dingin. Wahai Ummul Mukminin, mereka itu penduduk Syam meminum minuman yang mereka sebut dengan Atrila. Bagaimanakah hukumnya? Dijawab oleh Aisyah, sungguh benar apa yang telah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dialah orang yang telah benar-benar menyampaikan risalahnya. Ketahuilah, sesungguhnya beliau pernah bersabda, di antara umatku ini akan ada orang-orang yang meminum khamr. Dan mereka menyebutnya bukan dengan namanya, Fathul Bari. Dalam perjalanan sejarah umat Islam pun ada sekte-sekte sesat yang meminum khamr dengan menyebutnya bukan dengan namanya. Bahkan sebagian mereka menyakralkannya dan tidak menganggap sedikit pun mengandung keharaman. Agar perkataan kami ini tidak hanya berupa omong kosong saja. Berikut kami petikkan beberapa kalimat yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Al-Khatib terkait sekte Nusairiyah atau yang dikenal dengan sebutan Al-Alawiyah. Beliau berkata, khamr dalam pandangan penganut sekte Nusairiyah sangat disucikan. Karenanya, mereka menamakannya dengan sebutan Abdu An-Nur yang berarti hamba dari zat yang bercahaya. Sebab dalam pandangan mereka khamr diciptakan dari pohon nur sajarah An-Nur, yaitu pohon anggur. Al-Khatib, Al-Harakat Al-Batiniyah fi Al-Islam, hal 369. Bahkan sebagian penganut sekte ini ada yang mengakui dengan mengatakan, jika khamr dihidangkan di hadapan mereka, maka diambillah gelas berisi khamr tersebut dengan tangan kanan mereka. Mereka meneguknya 3 kali tegukan serta merapalkan beberapa mantra yang menyebutkan kesakralan khamr ini. Dalam rapalannya itu disebutkan sebagai berikut. Ya Allah, inilah hambamu, Abdu Nur yang telah engkau halalkan, engkau muliakan, dan engkau utamakan untuk para kekasihmu yang arif dengan sebenar-benarnya kehalalan. Demikian juga engkau telah mengharamkannya untuk musuh-musuhmu yang ingkar kepadamu dengan ketetapan nasih. Ya Allah, sebagaimana engkau halalkan Abdu Nur ini, maka berilah kami rejeki aman dan sentosa, terhindar dari penyakit. Serta musnahkanlah segala kesusahan dan keresahan dari kami. Sekarang ini di berbagai sudut kota, banyak terdapat bar yang menyediakan minuman keras. Bahkan otoritas setempat membuat aturan agar tempat-tempat tersebut mempunyai izin operasional. Tidak diragukan lagi hal semacam ini, sama artinya dengan melegalkan peredaran khamr. Sedangkan penamaan merek minuman keras dengan berbagai label produk sudah membuktikan bahwa berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi kenyataan. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa gejala ini sudah ada sejak dahulu dan semakin kelihatan nyata sekarang ini. Cara yang dilakukan untuk menghalalkan barang haram ini tidak terbatas hanya pada khamr, bahkan sudah merambah ke berbagai hal yang diharamkan lainnya. Maksud kami, pengubahan nama yang dilakukan itu bertujuan untuk membungkus barang yang busuk, agar terlihat menarik, serta lebih enak didengar di telinga dan diterima di hati. Sebagai buktinya, sekarang ini, kita juga mengenal istilah bunga bank yang sebenarnya adalah riba. Wanita yang keluar rumah dengan dandanan yang menarik disebut emansipasi wanita atau feminis, melepaskan diri dari nilai Islam disebut liberal dan moderat, serta praktik kolusi dan korupsi disebut dengan hadiah, dan terakhir sikap munafik disebut sebagai perilaku yang berperadaban dan bijaksana.